Salam teman-teman semua. Kita sekarang langsung melihat dan juga mencoba yuk ngerasain alat berat ini. Flip semua. Ada yang 3 ton ya. Ada yang nah ini ada yang 5 ton, ada yang 7 ton gitu. Ya, timnya sudah ada nih. Tim dari Shanindo Transgemi. Nah, ini dia datang lagi pas benar. Pas benar. Oke tim, selamat pagi semua. Makasih ya waktunya. Ya supaya artinya kita ini teman-teman juga bisa belajar tentang alat berat. Ya, Pak Agus gimana, sehat semua? Ini kita mau belajar nih, mau kursus kilat. Ini senior nih Pak. Nah ini kita kenalkan dulu. Ini ada Mas Agus ya. Siapa ya namanya? Atar Muhammad. Oke, sambil putar aja. Siapa? Cherry. Budi. Rohman. Ajis. Nah, kayaknya semua ini udah pernah kita pakai semua nih. Dalam forklift itu, kalau kita mau sewa forklift, memang kita pertama, kalau kita ingat-ingat dulu ya, kita pertama harus menyampaikan kepada pihak penyewa yaitu bobot atau berat dari bendanya. Kemudian juga dimensinya, besar kecilnya ya, panjang, lebar, tinggi. Juga mungkin keterangan yang bersangkutan tentang benda tersebut. Benda itu benda apa? Apakah besi atau takutnya sebuah kaca, guci. Nah itu juga harus hati-hati karena penanganannya pasti khusus ya. Kemudian yang kedua, tempat artinya tempat area kita untuk memindah-mindahkan. Dilihat dulu apakah coran. Kalau coran oke banget ya. Nah kalau misalnya nggak coran, seperti kalau ini sih saya yakin sudah dicor ya. Tapi kalau tanah biasa, nah solusinya dengan plat ya Mamat ya. Nah ini plat. Contoh tuh di sini juga menyewakan plat ya, betul ya? Plat di sini yang ini 1 cm ya kalau berapa mili? 6 mili. Ada juga yang 1 cm tuh yang tebel tuh ya, 2 cm ya, gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Dan juga jaraknya, jarak dari tempat penyewaan dengan lokasi mau dipindahkan barang. Jadi jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, ininya kesian. Dia jalannya kecepatan berapa sih? 19 kilo. 19 km per jam. Jadi jauh dah. Dan juga di dalam perjalanan kadang-kadang perlu ada izin-izin khusus, betul ya? Kalau cara nyetirnya sih saya rasa mungkin gimana ya? Seingat saya sih pernah nyoba, tapi saya agak lupa. Tolong diajarin lagi dong. Ayo Mamat ya. Ayo. Ya udah pokoknya duduk dulu deh. Yuk di sini. Nih Daru dilihat dulu, diliput ya. Ini seingat saya sih biasa. Kuncinya mana ya? Dinjem ya. Oke, dilihat coba instrumennya Daru sambil saya cerita di sini ya. Biar kelihatan nih. Nah ini prinsipnya starternya sama, cuman begitu dinyalakan memang perlu menunggu ada tanda kayak sudah hangat. Dan sebelum di starter, ini prinsipnya dia selalu di rem tangan seperti biasa kayak mobil. Kedua, ada juga dia ini persnelingnya lucu nih. Ada persneling segi 1 dengan 2 kekuatan. Tapi selain 1 dan 2 ada 1 tambahan lagi. Ini untuk proses ACC untuk maju atau mundur ya Agus ya. Kalau misalnya 1, misalnya nih kita nyalakan dulu ya. Dan oh ya 1 lagi, kalau ini buat naik turun garpu. Kalau ini sudah garpu naik turun, kadang kita untuk nyodok bisa gini, bisa begini. Nah yuk kita coba tes yuk. Nah ini aki. Ya saya tunggu itunya anget dulu ya. Ini juga sudah 0 kan? Oke. Tandanya ini Agus ya. Baterai kalau udah mati baru jalan. Oke. Ya, kita tunggu. Berarti setiap tunggu ini berapa detik biasanya? Biasanya hanya permainan detik aja. Oke. Oh, dipancing itu dulu. Dedet. Ini harus setelannya harus yang udah terbiasa nih. Nanti ngomong yang nyopin juga. Ayo coba salam Bim. Akinya Pak. Oh, aki kayaknya nih ya. Aki tekor ya. Kita tuker ya. Ayo kita tuker yuk yang lebih jos. Ayo yang mana nih? Punya bagus. Bagus, ayo bagus. Aduh keren. Halo Mbak, salam ya. Kita lagi belajar forklift.
Ini punya Kang Agus pegangannya. Waduh, keren. Jam berapa Agus mau jalan? Ini. Ayo kita lihat lagi. Di sini aja lebih enak, Rum. Ini videonya, Rum. Nih, sistemnya kayak mobil biasa. Coba sedikit bermain. Ini kalau kita nyalakan, kita lihat dulu, cek dulu. Rem tangan oke. Jadi ini persetelannya ada, boleh dibilang dua ya, satu untuk ini gigi 1, 2. Ini untuk maju mundur. Dan dua-duanya diperlakukan dengan kunci tuas kopling. Kalau kopling nggak bermain, dia nggak bisa. Dan ada satu lagi, ini untuk naik turun. Kalau ini untuk kayak menyendok ya. Dan setahu saya dia ada kontrol. Jadi kalau pada titik tertentu, misalnya kita ini sebagai driver, dia harus dalam posisi duduk gini, baru dia beraksi. Kalau dia dari berdiri aja, di sini ada switch ya. Ada switch emergency. Sehingga dia tidak bisa nggak fungsi ya, benar ya? Baik maju mundur maupun naik turun ya. Jadi ada switchnya di sini. Itu untuk safety. Yuk kita coba yuk. Ini. Iya. Ya, biasa. Kemudian sebelum ini rem tangan dilepas dulu ya. Ini rem tangan lepas dulu. Dorong. Harus ditekan nggak Gus? Iya, oke, clear. Jatuh naik. Nah, kita sebelum berangkat naik turun, kita coba naik ini dulu ya. Darbu, kita akan coba kita naikkan ya. Turun. Tuh. Ya. Nah, pada saat ini kita turun lagi. Atau kita coba paling tinggi ya. Tuh, ketinggiannya. Berapa ketinggian paling mentok, Gus? 280. 280 ya. Oke. Nah, kira-kira setinggi ini nih. Masih bisa. Tinggi ya. Keren. Nah, ini udah maksimum ya. Nah, ini kita turunkan sekarang. Luasnya kita turunkan aja. Nah, pada saat tertentu kita perlu menyungkit misalnya pada posisi ini saya mau nyungkit. Tuh. Saya naikin mau dongakin. Nah. Turunin lagi. Nah, sekarang sambil turun. Tentu kalau lagi di jalan raya ini naik posisi seberapa biasanya? 5 cm dari atas. Kenapa nggak pendek lagi? Nggak mau terlalu tinggi? Tegak. Terlalu tinggi? Terlalu tinggi bahaya di depannya. Oh gitu, kalau terlalu tinggi. Mungkin segini kira-kira kalau jalan ya? Terlalu tinggi. Masih terlalu ininya? Segini ya? Ya, inilah kira-kira posisi jalan. Nah, sekarang kita jalan yuk. Jangan lupa. Naik dulu bos, naik depan. Kurang tegak, naik. Oke, lagi naik lagi, ke depan. Cukup? Oke, ke depan. Oke, biar rata ya. Rata, cukup segini ya? Kurang rata. Oke. Oke, kita coba jalan. Persnelangnya biasa, cuman ini persnelangnya ada 2 ya. Masuk gigi 1 dulu. Setelah gigi 1, tapi ini belum bisa beraksi nih. Mau digas-gas belum ya? Baru gigi yang kedua itu menandakan maju atau mundur. Nah, ini maju. Kita maju. Dan jangan lupa ini rodanya roda belakang yang berputar ya. Yo. Iya. Bye. Asik. Iya, kita coba putar ya. Putar sambil kita mundur nanti. Nah, agak kagok karena roda belakang yang muter, gerakannya agak beda tuh. Iya. Iya, tapi putarannya benar loh. Benar-benar dapat. Kita maju dikit. Tuh, kayak naik bom tar. Nah, ini kalau berarti kurang naik teman-teman. Nah, biar nggak ngesrok.
Nah, kita akan coba misalnya kita mau mengangkut barang itu, kita mundurin ini, turunin dikit. Nah, setelah dapat, udah kita masuk, kemudian setelah dapat, kita naikkan. Nah, ini kita naikkan dulu. Hop. Nah, baru kita angkat. Hop. Nah, misalnya taruh di sebelah sana, kita majukan. Hop. Nah, sampai di sini, ayo kita turunkan. Hop. Iya. Baik. Oke, berarti untuk pelajaran menyetir kali ini sudah rampung. Udah lulus belum nih? Bisa. Bisa daftar ya? Beli baru. Oke, kita netralkan dulu. Oke, 22. Ya. Nah, mantap. Sekali lagi, kalau pas lagi berdiri, ini kita dalam duduk bisa ya buat naik turun. Tapi begitu saya berdiri, ada switch-nya, biasanya akan berhenti dia. Masih? Tuh, dia udah nggak bisa tuh. Ya. Oke. Ini saya matikan biasa aja ya. Nah, teman-teman, berikut sekilas tentang permainan di forklift ya. Dan juga yang perlu diperhatikan karena dia roda belakang, jadi juga dalam proses kita main di pemindahan batu-batu untuk nanti untuk penyewa yang kadang-kadang belum tahu cara kerjanya, harap hati-hati jangan berdiri di bagian belakang ini karena kadang-kadang yang geraknya itu bukan seperti mobil biasa. Kalau ini geraknya cepat sekali, set ke geolnya ya, takutnya kecepit atau mungkin keinjak gitu. Intinya kalau misalnya hindarilah dekat-dekat ya. Dan juga saya mau minta masukan dong dalam menjalankan forklift ini. Sebenarnya yang paling berat itu kalau mendapat tugas seperti apa? Boleh tahu nggak nih? Dari Agus dulu ya. Kira-kira apa ya paling berat kalau menjalankan? Membawa apa? Kalau untuk di aktivitas kerja sih, kalau memang untuk keahlian ya dalam operator, ya kita udah biasa gitu, kayaknya nggak ada yang berat. Nggak ada masalah berat Nggak ada ya. masalah. Jadi apakah benda panjang dengan benda kecil tapi padat berat sama tingkat kesulitannya? Di situ paling ada perbedaannya. Ya. Ya, di antara seumpamanya barang yang kita mau angkat Ya. diameternya panjang, Ya. kita kalikan dengan tonase Benar. beratnya. Nah, untuk istilahnya panjang dari Ya. 6 meter Ya. dengan bobot 3 ton, Ya. nah itu udah nggak memungkinkan untuk diangkat dengan forklift 3 ton. Jadi Nah, solusinya kita harus memakai unit yang lebih besar. Karena semakin panjang barang, semakin tekanan beratnya semakin. ya, jadi ini sistem gravitasi ya teman-teman. Iya. Jadi misalnya garpu di sini, seandainya barangnya panjang begini, kalau ditaruhnya begini masih memungkinkan. Itu pun dihitung dari beratnya dari ya. tonase beratnya. Mungkin idealnya mungkin sekitar 20-30% daripada berat si forklift ya. Betul. 20% lah ini masih oke. Tapi begitu dia naruhnya begini, nah lain Untuk cerita yang ini. panjang itu lebih Ya, menekan sulit lagi bebannya. Baik. Kalau gitu, ini saya ucapin terima kasih. Ada masukan nggak nih teman-teman? Ada mau cerita apa? Silakan. Udah mewakili bagus. Ya, oke deh. Baik, kalau gitu saya terima kasih banget sudah diajarin ya dari pagi-pagi udah main ya. Udah dapat masukan juga. Yang penting sehat semua, tetap semangat ya. Dan maju jaya untuk Cenindo Trans Gemilang. Oke teman-teman semua, makasih, salam.